Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rogi Sambiring dengan NIM 24050323 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2024. Di sini saya dalam mata kuliah riset operasi 1 dengan dosen pengampu Bu Yusnawati SDMT. Di sini ingin menjabarkan metode simplex dan metode dua fase dengan persoalan yang telah ditentukan. Baiklah, langsung soalannya. Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan metode simplex. Maksimisasi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3. Maksimisasi nilai Z itu adalah memaksimumkan laba yang bersamaan sebagai berikut. Dan ini merupakan fungsi objektif. Kemudian ada pula set kendalanya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan membacakannya. Kendala pertama, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil dari atau sama dengan 60. x1 tambah 2x2 tambah x3 lebih kecil dari atau sama dengan 40. x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari atau sama dengan 80. x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil dari atau sama dengan 80. Dan ketentuan x1, x2 dan x3 tidak negatif atau bilangan non negatif. Ini adalah set kendalanya. Dan x1, x2 dan x3 adalah variabel keputusannya. Nah, di sini kita akan memasukkannya menjadi persamaan. Karena ini kan masih pertidaksamaan. Agar dapat menjalankan metode simplex, kita harus mengubahnya menjadi persamaan. Ini semua ke dalam bentuk persamaan linear. Kendalanya kita ubah dalam bentuk persamaan dengan cara menambahkan variabel slack atau surplus. Karena yang sebelumnya tadi adalah lebih kecil dari atau sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack. Ini variabel slacknya berupa x4, x5, x6 dan x7. Nah, terus juga didapatlah x4, x5 dan x6 dan x7 ini adalah variabel basis. Kenapa orang ini jadi variabel basis? Karena hanya ada pada satu kendala aja, ada di kendala lainnya. Nah, kemudian karena didapat persamaannya, diubah ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Ini tolong diingat ya ininya. 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 60. x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x5 sama dengan 40. x1 ditambah x2 ditambah x2 x3 ditambah x6 sama dengan 80. x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x7 sama dengan 80. Dan semua variabel ini tidak ada yang negatif. Nah, iterasi pertama. Di sini kan ada beberapa nih, ada yang mungkin belum diketahui. CB, CJ, row, basis, konstan. Nah, di sini saya jelasin. CB adalah konstanta biaya pada basis. CJ konstanta biaya. Terus konstan ini adalah nilai dari konstan semua ini, yaitu sama dengan yang kanan, right hand kepala gitu. Terus basis sesuai kata tadi, row
Cara untuk mencari row ada di sini. Row bisa juga diartikan CG bar. CG bar sama dengan CG dikurang CB dikali PJ. Nah, ini kan udah kita formatkan ke dalam tabel kan. Ini tadi fungsi objektifnya 3x1 5x2 tambah 6x3 ditambah ini lah pokoknya, ini sama dengan Z nih. Terus ini adalah set kendalanya yang 2x1 ditambah 1x1 2x1 ditambah x2 x3 terus ditambah x4 sama dengan 60. X1 ditambah 2x2 tambah x3 ditambah x5 sama dengan 40. X1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x7 ditambah x6 sama dengan 80. Dan terakhir x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x7 sama dengan 80. Itu adalah set kendalanya. Basis tadi yang ini diubah ke dalam sini. Terus ini ada konstanta dari para basis ini. Ini konstanta nih. Row, cara mencari row adalah dengan cara begini tadi ya kan. Artinya CJ-nya misal kita cari row dari yang sini X1. CJ-nya adalah 3 kurang CB. Rata biayanya 0 dikali PJ itu 2. Terus ini maunya jumlah sih. Ada jumlahnya ini. Mana nih ya? Maunya ada jumlah sini tadi. Sigma. Adalah sigma. Jadi kita ulang lagi, CJ-nya adalah 3 dikurang CB adalah 0, PJ-nya 2, terus ditambah CB lagi 0 dikali PJ lagi 1. Ini ditambah lagi 0 dikali 1 ditambah lagi 0 kali 1. Hasilnya 3. Kalau mau ditulis mungkin seperti ini. 3 dikurang 0 dikali 0 dikali 2 yaitu 0 atau 0 ditambah, pokoknya ini hasilnya 0 sih karena ini kan 0 semua ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Nah, jadi begitu dia cara nyari row-nya. Kemudian kan kita mencari maksimal nilai Z. Jadi ini row-nya nggak ada yang boleh positif. Dan kalau ada pun positif, maka kita akan mencari yang paling tinggi untuk dimasukkan ke dalam variabel basis yang di sini. Yang masuk ke dalam variabel basis disebut entering variabel. Dan kemudian kalau ada yang masuk pasti ada yang keluar kan. Nah, di sini konstanta ini kita cari mana nilainya yang paling kecil. Itu kita keluarkan dari basis. Di sini didapatlah x5. Karena itu x3 dimasukkan ke dalam variabel basis dan x5 dikeluarkan. Kemudian setelah dimasukkan gitu, ini titik tengahnya ini harus 1, sedangkan kolom ini dan ini harus 0. Kolom ini disebut kolom pivot dan yang ini disebut baris pivot, sedangkan kalau yang tengah-tengah ini tepat di sininya adalah elemen pivot. Kemudian gimana caranya agar ini jadi 1?
Ini harusnya sih udah pas ya 1, cuman akan saya jelaskan lagi. Misalnya ini angka yang lain lah, 5 lah kita ibarat katakan. 5 harus dibagi 5 agar menjadi 1. Dan semua barisan ini harus dikali seperlima atau dibagi 5, sama saja. Kemudian yang cara sini kemudian lagi misalnya, karena ini sudah dapat 1, maka nggak perlu lagi diubah lagi. Terus ini kan harus 0 nih, kolom pivot selain elemen pivot harus 0. Cara nolkannya gimana? Yaitu baris pivot yang ini dikalikan berapa baru dikurangkan ini. Baris yang ini dulu, baris yang ini dikurangkan dengan ini dikali berapa agar menjadi 0, khusus untuk yang ininya dulu. Misal kita buat sini, ini kan 1, nih 1 dikurang dalam kurung ini 1 nih, yang misalnya dari bawahnya lah, juga dari bawahnya nanti nih, dari bawahnya juga, ke bawahnya gitu. Jadi ini 1 kali berapa agar menjadi 0. Ini tanda ini. Nah, cara mudahnya yaitu dengan eksponensial, yaitu bukan ini ya, dipindah ruas. X sama dengan min 1 dibagi 1, dapatlah hasilnya X sama dengan min 1. Sebenarnya kan pindah ruas ini lebih ke yang ruas ini dikurang 1, ruas ini pun dikurang 1 jadinya. Terus yang ini dibagi 1, yang ini dibagi 1 juga. Cuman simpelnya dengan cara begitu. Maka didapatlah, terus mengalihkannya dengan min 1. Kembali ke contoh yang coba kita ke yang konstanta ini. 60 dikurang 40 kali min 1 sama dengan berapa? Maka didapatlah dia hasilnya 100. Kok 100 ya? Jadi berapa ya? Ada yang 100 gitu. 1 dikurang 1. Oh salah, ini harusnya plus nih, positif. Nah, ini harusnya positif jadinya. Jadi 60 dikurang 40 hasilnya adalah 20. Hasilnya adalah 20. Sini 20. Nah, cara tersebut diulangi terus, yaitu baris atas ini dikurang dengan baris bawah ini
yang dikali dengan min 1. Terus begitu sampai habis. Tapi itu khusus untuk baris yang ini aja. Untuk baris bawahnya lagi berbeda. Terus coba kita ke baris yang di bawah. Caranya sih sama ya, yaitu jangan yang ini, yang berbeda aja. Oh, pertama kita dari yang sini dulu. 2. Kita jadikan dia 0. 2 dikurang 1 dikali berapa? Dikali berapa? Hasilnya 0. 2 dikurang 1 hasilnya berapa dikali 0? Yaitu didapatlah dia min 2 per min 1. Nah, yang ini tadi aku lupa nih masukin pernya tadi yang di bagian sini. Lupa masukin min 1-nya nih. Makanya sekarang aku nggak lupa nih. Nah, di sini hasilnya adalah X sama dengan 2. Atau semua ini dikali 2. Maka di sini hasilnya adalah 0. Dan kita coba di sini kita ganti jadi 2. Yang variabel ini aja. Yang kolom ini aja. 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan berapa? Didapatlah di hasilnya min 3. Nah, jadi pada sel yang ini hasilnya min 3. Kemudian karena sudah saya contohkan pada baris atas dan baris bawah, kemudian tinggal dilanjutkan aja ke semuanya gitu. Dan juga didapatlah nanti di hasilnya begini. Kalau di hasilnya ini 1, 2, 0. Nah, ini kan 0 semua kan. 0. Ini 0. Itu hasil dari yang tadi. Nah, ini hasil dari row yang setelah diapain tadi. Yang 3 dikurang ini kali ini tambah ini kali ini. Karena ini 0 ya udah kita skip aja dulu. Berarti 3 dikurang 6 hasilnya min 3. Kurang lebih seperti itu hasilnya. Dan dapatlah semua ini. Kemudian cara dapat Z-nya adalah 6 dikali 40. Hasilnya 240. Karena di sini udah nggak ada lagi nilai positif, maka hasilnya sudah optimal. Dan kita lanjut ke soal kedua. Ini kesimpulannya. Terdapat nilai Z yang paling optimum maksimal dari nilai Z adalah 240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penyelesaian dari metode 2 fase dengan soal berikut. Ketahui fungsi objektifnya adalah minimasi nilai Z sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dengan kendala yang pertama 5x1 ditambah 2x2 ditambah 7x3 sama dengan 420. Dengan kendala kedua 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 B besar atau sama dengan 280 dengan syarat semua variabel tersebut adalah non negatif. Karena terdapat kendala yang bersifat pertidaksamaan, maka kita akan menggunakan metode 2 fase yang bersifat bersamaan sama yang enggak bersamaan sih. Intinya kita akan menggunakan metode 2 fase. Langkah pertama yaitu kita akan
menambahkan variabel surplus kepada pertidaksamaan tersebut untuk mengubahnya ke dalam bentuk standar. Kemudian kita tambahkan variabel artifisial, yaitu tambah X5 dan X6, sehingga diperoleh fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu minimize W sama dengan X5 ditambah X6 dengan kendala 5X1 ditambah 2X2 ditambah 7X3 ditambah 5 ditambah X5 sama dengan 420, dan kendala kedua 3X1 ditambah 2X2 ditambah 5X3 ditambah X5 X6 sama dengan 280, yang tidak ada bilangan negatif. Tujuan dari membuat fase 1 ini adalah membuat W sama dengan 0, artinya variabel artifisial keluar dari basis. Pada iterasi pertama, kita menentukan filtering variabel dari nilai paling negatif di baris W dan dipping variabel dari rasio terkecil. Nah, di sini dapatlah dia yaitu min 12 dan 280, yaitu kolom pivotsnya X3 dan baris pivotnya X6 dengan hasil begini. Pada iterasi kedua dilakukan proses pivot kembali dan hasilnya adalah W menurun menjadi 28. Artinya kita sudah mendekati solusi visible. Kemudian kita melakukan proses pivot yang sama karena W nya belum 0. Nah, didapatlah pada iterasi ketiga didapatlah dia W sama dengan 0. Artinya udah sesuai lah fase pertama ini, udah selesai. Semua variabel artifisial itu yang ini sudah keluar dari basis. Basis itu selesai, kita sudah mendapatkan solusi visible awal. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua untuk mencari nilai minimum dari Z. Di fase kedua kita kembali ke fungsi tujuan asli, yaitu minimalisasi Z. 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3. Kemudian dilakukan iterasi kembali menggunakan double simplex sama seperti sebelumnya. Kemudian pada iterasi kelima didapatlah nilai Z yaitu 175, dan sudah ada variabel negatif pada baris row, sehingga ini adalah hasil yang paling optimal. Jadi dari perhitungan menggunakan metode simplex 2 fase diperolehlah yaitu X1 hasilnya adalah 35 dan X3 di hasilnya 35 juga, sedangkan untuk S2 hasilnya adalah 0 dengan nilai minimum 175. Bisa kita buktikan dengan cara seperti metode 2 fase. Nilai maksimumnya adalah 175. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan kurang pengertian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.